Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Ibanifillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kajian dakwah ekonomi Islam pada seri berikut yang kedua. Pada seri kedua ini kita akan bahas dakwah ekonomi Islam, mengapa harus dakwah ekonomi Islam. Jadi dengan retorika singkat, mengapa harus dakwah ekonomi Islam. Yanifillah rahmatullahi alaikum. Pokok bahasan ya, pengantar pertama kajian ekonomi Islam. Jadi pengantar kajian ekonomi Islam sebagaimana di seri sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dakwah ekonomi Islam ini dimulai dari mencontoh atau meneladani dakwah ekonomi Rasulullah Muhammad SAW, terus sampai kemudian dilanjutkan dengan kehidupan Islam di era kontemporer sekarang. Pada kajian seri kali ini, kita akan membahas tentang mengapa harus dakwah ekonomi Islam. Mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Jadi kalau kita putar ulang perjalanan sejarah, sebetulnya kan mulai dari pengantar kajian ekonomi Islam, terus kemudian meladani dakwah ekonomi Rasulullah, dakwah melanjutkan kehidupan Islam di bidang ekonomi, dakwah melanjutkan Islam bidang ekonomi di era kontemporer, itu eh, substansi pembahasannya itu, nilai pentingnya itu ada di tiga pertanyaan ini. Di pengantar kajian ekonomi Islam, di tiga pertanyaan ini. Mengapa harus ekonomi? Mengapa harus ekonomi Islam? Dan mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Nah, Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Mengapa harus ekonomi? Karena ekonomi itu kan terkait dengan kehidupan semua manusia. Manusia hidup pasti memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak dipenuhi, manusia bisa mati. Itu. Jadi kebutuhan ini berbeda dengan keinginan. Kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi bisa mati. Kalau keinginan, kalau tidak dipenuhi, tidak bisa, tidak sampai ke mati. Paling kalau punya keinginan tidak dipenuhi, mungkin sampai stres begitu saja atau gelisah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena semua manusia itu memiliki kebutuhan dan kebutuhan ini pasti terkait dengan ekonomi, pasti terkait dengan apa kepuasan dalam memenuhi kebutuhan itu. Dan ini tentu terkait dengan ekonomi. Yang kedua, karena ekonomi itu induk kajian dari agenda kehidupan manusia. Jadi semua ilmu pengetahuan itu ujung-ujungnya untuk memenuhi kebutuhan dan pertahanan hidup manusia. Misalnya manusia eh, apa butuh kesehatan, dia muncul ilmu tentang kedokteran. Terus kemudian eh, manusia pengen jadi tentara, maka di situ terkait dengan kebutuhan yang sifatnya keamanan. Manusia butuh pengetahuan-pengetahuan, maka di situ muncul kebutuhan terkait dengan pendidikan. Yang ini, yang ini semuanya inti-intinya itu terangkum pada kata ekonomi, kebutuhan yang sifatnya makro, kebutuhan masyarakat yang sifatnya agregatif, yaitu kebutuhan akan pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Sifatnya lebih besar. Kalau kebutuhan yang sifatnya lebih kecil, mikro atau individu, yaitu pangan, sandang, papan, itu itu memang sama-sama kebutuhan, sama-sama kalau tidak dipenuhi bisa meninggal dunia, hanya sifatnya personal, sifatnya individual.
Kalau kebutuhan yang sifatnya kemudian lebih besar, komunal, masyarakat bahkan, yang tadi saya sebutkan terkait dengan pendidikan, kesehatan, keamanan, itu bahkan kemudian menuntut agenda kehidupan manusia itu terpenuhinya semua kebutuhan secara makro tadi, dan ini otomatis terkait dengan ekonomi. Bahkan secara historis kalau kita lihat, alasan ketiga, sejak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal di surga, itu gara-gara makan buah kuldi menjadikan terusir dan turun ke bumi. Jadi makan buah kuldi. Ini ini cerita yang apa yang familiar di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kemudian yang kedua, mengapa harus ekonomi Islam? Ekonomi Islam karena ini terkait dengan petunjuk kehidupan manusia. Manusia dengan ekonomi saja dia bisa hidup. Manusia dengan ekonomi saja dia bisa hidup. Tetapi apakah hidupnya menjadi benar atau salah, hidupnya bisa bertahan lama atau tidak, maka tidak cukup hanya dengan ekonomi. Karena manusia beda dengan binatang, manusia beda dengan hewan. Kalau hanya sekedar dengan ekonomi, maka di situ pasti akan terjadi kekacauan, terjadi persaingan yang kemudian yang kaya akan makan yang miskin, yang kuat akan memakan yang lemah, seperti di hutan, sehingga kemudian kehidupan manusia yang hanya dengan ekonomi saja tadi tidak bisa bertahan lama dan tentu eh, amburadul, tentu terjadi kekacauan-kekacauan. Karena itulah dengan ekonomi Islam artinya ada petunjuk kehidupan di situ, ada ekonomi yang diberi petunjuk oleh Islam karena ekonomi Islam itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, Al-Hadis dan sumber-sumber ajaran Islam yang lain. Sehingga kemudian dengan ekonomi Islam ini, ekonomi yang bisa mengantarkan hidup manusia tadi itu bisa bertahan lama, bahkan bisa menjadi hidupnya itu menjadi benar, menjadi lurus dan istilah yang lain adalah barokah. Kemudian yang kedua, alasan kedua, ekonomi Islam, mengapa harus ekonomi Islam? Karena ekonomi Islam itu menyelamatkan semua kajian mengenai agenda kehidupan manusia dari tipuan sifat rakus manusia. Atau dalam bahasa kerennya adalah kapitalisme. Dalam bahasa familiarnya adalah kapitalisme. Ya, saya contohkan tentang scarcity ya, tentang produksi dan distribusi, ya, produksi, distribusi dan konsumsi. Ya. Kebutuhan saja yang dikemas dengan teori scarcity yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ini sebetulnya ada problem di sini. Yang tidak terbatas itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Tapi kapitalisme mengeneralisir antara kebutuhan dengan keinginan ini sama-sama tidak terbatas. Yang kemudian dijadikan sebuah teori yang menjadi ilmu ekonomi konvensional yang berangkat dari scarcity ini itu menjadi agenda kehidupan yang kemudian sebetulnya ini adalah tipuan saja dari sifat rakus manusia. Nah, ekonomi Islam tidak begitu. Ekonomi Islam ini menyelamatkan semua kajian mengenai agenda kehidupan manusia. Semua ilmu pengetahuan itu didudukkan pada tempatnya sehingga kemudian kebutuhan ya kebutuhan, keinginan ya keinginan. Berbeda antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan itu terbatas, kalau keinginan tidak terbatas. Sehingga kemudian sifat rakus manusia tadi itu yang ini sifatnya kapitalistik itu dikendalikan oleh oleh manajemen, apakah manajemen individu, tazkiyatun nafas misalnya, atau manajemen yang sifatnya lebih komunal. Dalam konteks ini adalah sistem ekonomi. Nah, disinilah letak ekonomi Islam yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia sehingga tidak tertipu oleh sifat rakus manusia. Yang ketiga, mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Nah, ini dia. Karena dakwah ekonomi Islam ini terkait dengan kehidupan manusia di masyarakat. Jadi manusia hidup itu tidak sendiri. Manusia hidup itu bersosial, bermasyarakat dengan lingkungan di sekitarnya. Masyarakat sebagai habitat kehidupan manusia sekarang memang sedang dikuasai dan dirusak oleh kapitalisme. Sehingga muncul individualisme. Tetangga sendiri tidak kenal. Itu apalagi kalau hidup di perumahan, Masya Allah ya biasanya
antar tetangga nggak kenal itu. Naudzubillah min dzalik. Itu karena pengaruh-pengaruh eh, falsafah kapitalisme itu. Jadi persaingan yang menjadikan apa, jarak antara yang kaya dengan yang miskin semakin jauh gitu, semakin jauh. Itu makanya kemudian dakwah ekonomi Islam ini penting agar apa? Agar kehidupan yang ditunjukkan oleh Islam tadi, ekonomi tadi diberi petunjuk oleh Islam, jadi ekonomi Islam tadi yang diemban oleh salah satu individu tadi, kemudian dia mengajak masyarakat sekitarnya, habitat lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bisa hidup hidup dengan ditambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan ekonomi Islam. Tentu ini akan berhadapan-hadapan dengan karakter yang merusak yaitu kapitalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dakwah ekonomi Islam itu adalah dakwah Islam sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah di Quran surah Ali Imran ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk dan kalian adalah orang-orang beriman. Artinya apa? Ini perintah untuk berdakwah, perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, di Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok dari umatku, dari kalian, sekelompok umat dari kalian yang menyeru kepada kebaikan, yang berdakwah kepada kebaikan. Kebaikan di sini adalah Islam yang yang memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 sebagai inspirasi bahwa dakwah ekonomi Islam ini adalah dakwah Islam. Dakwah ekonomi Islam ini dakwah Islam. Sehingga mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Yang pertama, karena hidup tidak sendirian, hidup bersama masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat kita sebarkan nilai ini apa ajaran-ajaran Islam ini agar hidup kita itu penuh berkah, kemudian tidak dirusak oleh kapitalisme itu. Selain itu juga karena semata-mata ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Dakwah ekonomi Islam ini mengajak hidup manusia bersama-sama dengan benar di dalam habitatnya, di dalam masyarakat, masyarakat yang benar. Jadi dengan dakwah ekonomi Islam ini masyarakat ya bisa hidup bersama-sama dengan benar, dengan barokah. Kemudian mampu menyelamatkan semua kajian tentang agenda kehidupan manusia dari tipuan sifat rakus manusia. Tadi saya sebutkan, ya, misal tentang teori scarcity ya, yang antara kebutuhan dan keinginan dianggap sama oleh kapitalisme padahal berbeda. Terus kemudian terkait dengan produksi, distribusi, konsumsi yang dikaburkan hanya dalam bahasan produsen konsumen saja. Padahal ada distribusi, ya, ada sektor distribusi yang ini tidak banyak dibahas oleh oleh teori-teori ekonomi kontemporer, teori-teori ekonomi klasik ya kapitalisme ini. Maka hadirnya dakwah ekonomi Islam ini kita bisa menyajikan pembahasan sektor distribusi lebih kuat dibanding sekedar produksi atau konsumsi. Kemudian antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi yang disembunyikan ya antara metode ilmiah dan metode rasional. Jadi eh, sistem ekonomi itu berbeda dengan ilmu ekonomi. Sebagaimana di seri pertama pernah saya sampaikan, kalau ilmu ekonomi memang sifatnya eh, pure, universal, tidak terpengaruh pandangan hidup, lebih kepada empirisme, lebih kepada eh, fenomena, lebih kepada eh, pengamatan empiris, ya, produksi, ya, itu ilmu ekonomi yang sifatnya tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Jadi dimanapun orang memproduksi, ya misalnya produksi sepatu ya begitu teori-teori produksi, bagaimana
efisiensi, bagaimana apa penentuan harga dan lain sebagainya. Beda dengan distribusi. Kalau distribusi itu nanti ada unsur peran negara yang ini memang meniscayakan adanya sistem ekonomi terkait kepemilikan misalnya. Kalau sistem ekonomi Islam kepemilikan tambang, kepemilikan sumber daya alam itu menjadi milik umum. Tidak boleh kemudian dijual belikan atau diproduksikan untuk secara bebas untuk dijual belikan secara bebas juga, apalagi kemudian dikuasai oleh asing, diekspor di luar negeri, bahkan kemudian sampai pengusaha tambang ini mengalahkan negara. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena tambang sumber daya alam itu milik umum yang harus dikelola oleh negara dalam sistem ekonomi Islam. Disitulah pentingnya mengapa harus dakwah ekonomi Islam. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, sehingga kemudian eh, untuk pembahasan kita pada kali ini, kita mengkaji mengapa harus ekonomi Islam, mengapa harus dakwah ekonomi Islam. Secara singkat, disimpulkan bahwa karena manusia hidup butuh petunjuk. Petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kehidupan ini diatur dengan Islam. Ekonomi Islam mengatur kehidupan manusia dengan Islam. Mengapa harus dakwah ekonomi Islam? Karena kehidupan manusia ini tidak sendirian, manusia hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga eh, kehidupan masyarakat ini pun juga harus diatur dengan Islam. Begitu Iwani Filah rahmatullahi alaikum. Sehingga kemudian harapannya pada seri-seri berikutnya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih mencermati dengan semakin barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.